Halo teman-teman Brobox yang budiman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Jumper. Film ini telah rilis pada tanggal 14 Februari tahun 2008. Dalam film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama David yang baru menyadari bahwa dirinya adalah seorang jumper yang mampu berteleportasi, bro. Namun, masalah mulai muncul ketika kemampuan David diketahui oleh salah satu anggota pemburu jumper. Dapatkah David menghindari organisasi tersebut atau malah sebaliknya, yakni tertangkap? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya, bro. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang remaja yang berusia 15 tahun yang bernama David Rice. David di sini berperan sebagai korban dari broken home yang hanya tinggal dengan ayahnya. Ayahnya sendiri memiliki sikap yang kasar, sedangkan ibunya pergi meninggalkan mereka berdua di saat David masih berusia 5 tahun. Di sekolah, David kecil kerap kali dikucilkan karena dirinya mempunyai sikap pemalu serta pendiam. Saat musim dingin tiba, David memberi sebuah hadiah untuk gadis yang ia sukai yang bernama Millie. Di sini, Millie sangat senang ketika David memberinya sebuah boneka salju kaca. Kemudian, seorang anak nakal yang bernama Mark tiba-tiba merebut hadiah pemberian dari David dan membuang hadiah tersebut ke arah sungai yang membeku. David yang kesal kemudian memberanikan dirinya untuk mengambil bola itu kembali. Millie yang melihat David mencoba menghentikan David untuk mengambil bola tersebut. Namun, David sama sekali tidak mendengarkan Millie. Ketika David berhasil mengambil bolanya kembali, tiba-tiba David terjatuh dalam sungai es tersebut. Millie yang melihat David terlihat begitu panik karena melihat David masuk ke dalam sungai es. David pun sempat terbawa arus saat masuk ke dalam sungai es tersebut. Namun entah mengapa, sesuatu yang ajaib pun terjadi di sini, di mana David yang sebenarnya akan menjumpai kematiannya, tiba-tiba saja berteleportasi ke sebuah perpustakaan dekat rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, David pun pulang ke rumahnya. Namun, sesampainya di rumah, David malah dimarahi oleh ayahnya karena telah membuat kotor lantai di sepanjang rumahnya. Kemudian, sang ayah mencoba untuk mencari David ke dalam kamarnya. Namun, David di sini berhasil kabur dari ayahnya dengan berteleportasi ke perpustakaan untuk menghindari ayahnya. Nah, di sini David mulai menyadari bahwa dirinya memiliki sebuah kekuatan untuk berteleportasi. Jadi, orang-orang yang memiliki kekuatan berteleportasi biasanya disebut dengan jumper. Setelah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang jumper, David pun bertekad untuk kabur dari rumah ayahnya dan hidup mandiri. Sebelum pergi dari rumah, David memilih untuk memberikan bola salju itu pada Millie. Setelah memberikan bola saljunya, David pun meninggalkan rumah ayahnya serta mulai belajar bagaimana mengendalikan kekuatan teleportasinya. Dengan membayangkan tempat yang akan dituju, David bisa pergi kemanapun yang ia mau. Meskipun tempatnya berada pada sebuah gambar, ia tetap bisa mengunjungi tempat tersebut. Suatu hari, David yang hanya tinggal sendirian hampir kehabisan uang untuk biaya hidupnya. Ia pun langsung pergi ke sebuah bank dan melihat salah satu berangkas uang. Setelah merasa cukup mengingat letak berangkas uang bank tersebut, David pun langsung masuk ke dalam sana dengan kekuatan teleportasinya. Ia pun langsung mencari begitu banyak uang dari bank tersebut. Kemudian, berita tentang bank yang dirampok itu mulai menyebar luas. Hingga pada akhirnya, berita itu terdengar oleh seorang pria yang bernama Roland. Roland ini adalah salah satu anggota Paladin, yaitu sebuah organisasi yang fanatik terhadap agama. Dan mereka sangatlah membenci para jumper, termasuk si David ini, bro. Organisasi Paladin menganggap bahwa hanya Tuhanlah yang dapat berpindah-pindah tempat dan para jumper tidak berhak untuk berpindah tempat. Maka dari itu, organisasi Paladin kemudian melacak dan membunuh para jumper. Aduh, kayaknya ini orang iri nih. Ya, sejak saat itu, Roland pun mulai melacak serta mencari keberadaan dari seorang David. Singkat cerita, 8 tahun pun berlalu. David yang telah tumbuh dewasa menjadi seorang anak laki-laki yang cukup tampan. Dengan uang hasil curiannya dari bank, David membeli sebuah kamar di apartemen, serta sangat menikmati kehidupannya yang mewah sebagai seorang jumper, bro. Ia pun kerap berkeliling dunia dengan kekuatan yang ia miliki. Suatu hari, ketika David pulang ke apartemennya, ia kemudian disambut hangat oleh seorang Roland yang berhasil melacak keberadaan dari David setelah 8 tahun lamanya.
Tanpa banyak cerita alias bacrit, Roland pun langsung berusaha untuk menangkap David. Dengan tongkat berkekuatan ribuan volt listrik, pada awalnya David terlihat kesulitan untuk melarikan diri. Namun dengan sekuat tenaganya, akhirnya ia pun berhasil melarikan diri dari Roland dengan berteleportasi ke rumah ayahnya. Di rumah, ayahnya mencoba untuk membuat seorang David kembali bersamanya. Namun, semua itu adalah hal yang sia-sia. Karena David sudah tidak ingin lagi melihat wajah ayahnya. David pun langsung memilih untuk pergi dari rumah ayahnya tersebut. Lalu terlihat David yang berniat untuk mencari seorang Millie. Ya, gadis perempuan yang ia sukai di masa kecilnya di awal film tadi. Saat ibu Millie mengetahui bahwa David masih hidup, ia terlihat sangat senang. Kemudian ibu Millie memberitahu David bahwa Millie telah bekerja di sebuah bar dekat dari kampusnya. David yang mendengar hal itu segera menuju ke tempat kerja Millie. Sebenarnya David di sini ingin menyapa Millie, namun Millie terlihat sangat sibuk dengan pekerjaannya. David pun memutuskan untuk pergi dari bar tersebut. Tetapi saat David hendak untuk pergi, ia tak sengaja berpapasan dengan Mark, yaitu anak yang suka membuli David sewaktu kecil. Saat David hendak pergi, Millie kemudian datang menyapanya. Lalu, Mark dengan sengaja memukul bokong seorang Millie. Hal itu kemudian membuat seorang David menjadi emosi dan geram, dan langsung memukul Mark. Aksi baku pukul pun tak terelakkan lagi antara David dengan Mark. Tak lama, mereka berdua pun berteleportasi ke suatu berangkas bank, dan meninggalkan Mark di dalam berangkas bank tersebut. Sementara itu, David memilih kembali ke tempat kerja Millie untuk berbincang-bincang dengannya. David di sini mengaku bahwa dia bekerja di sebuah perbankan. Kemudian, David pun mengajak Millie untuk pergi ke Roma, karena sejak dulu David tahu bahwa Millie sangat ingin pergi ke Roma. Keesokan harinya, mereka berdua pun segera berangkat ke sana. Sesampainya di Roma, mereka berdua langsung melakukan aksi cocok tanam di sebuah kamar hotel bro. Setelah selesai menanam dan ditanam, mereka berdua pun pergi ke Colosseum. Sebenarnya, saat mereka berdua sampai di sana, Colosseum telah ditutup. Namun, David yang memiliki kekuatan teleportasi menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu masuk di sana. Millie pun terlihat sangat senang karena pada akhirnya mimpinya telah menjadi kenyataan. Saat David ingin membuka sebuah pintu lainnya, ia malah bertemu dengan salah satu jumper yang bernama Griffin. Di sana, Griffin memberitahu David tentang organisasi Paladin. Tak lama, datanglah dua orang anggota Paladin yang berusaha untuk membunuh Griffin dan David. Rupanya, Roland di sini telah berhasil mencari begitu banyak informasi tentang David dari seorang Mark. Setelah mendengar bahwa David berada di Roma, Roland pun langsung dengan cepat mengirim anggota Paladin untuk menangkap David. Kemudian, Griffin di sini dengan cepat membunuh kedua anggota Paladin tersebut. Setelah membunuh anggota dari Paladin, Griffin segera pergi ke tempat persembunyiannya. David di sini dengan cepat mengikuti Griffin melalui celah portal yang dibuat oleh Griffin tadi. Oke, jadi di sini ketika para jumper berteleportasi, mereka akan sedikit menyisakan celah portal yang akan membuat jumper lainnya bisa melewati portal tersebut. Kemudian, Griffin pun meminta kepada David untuk kembali pada Millie karena mungkin saja Millie sedang berada dalam bahaya. David pun kemudian dengan segera mencari Millie dan mengajaknya pergi dari tempatnya. Saat mereka berdua keluar, David kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian karena David telah menerobos masuk dan telah menyebabkan kerusakan di dalam Colosseum tersebut. Saat pemeriksaan sedang berlangsung, ibu dari David yang bernama Mary tiba-tiba datang untuk membantu David agar bisa melarikan diri. Ibunya di sini juga meminta kepada David untuk membawa Millie pergi. Sebab bisa saja Millie dalam bahaya jika ia terus bersama dengan David. Kemudian, David pun dengan segera membawa Millie ke bandara dan memintanya untuk pulang sendirian dengan menggunakan pesawat. Millie di sini mencoba untuk bertanya tentang kebenaran yang disembunyikan oleh David. Namun, di sini David tidak mau mengungkap kebenaran tentang dirinya. Millie pun terlihat kecewa dengan tindakan David yang meninggalkannya sendirian. Kemudian, David memilih untuk kembali ke tempat persembunyian dari Griffin untuk mencari informasi yang lebih banyak mengenai organisasi Paladin. Griffin pun memberitahu David bahwa Paladin itu sangatlah cerdik dan begitu cepat. Mereka bahkan tidak segan-segan akan membunuh keluarga serta orang-orang yang berhubungan dengan seorang jumper. Dulunya, Griffin juga memiliki keluarga, namun semua keluarganya telah dibantai oleh para Paladin. Hal inilah yang membuat Griffin dendam pada Paladin. Kemudian ia pun dengan sengaja mencari para anggota Paladin, lalu membunuhnya.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, David kemudian merasa sangat khawatir pada ayahnya. Ia pun memilih untuk segera pulang ke rumahnya, dan sesampainya di sana, ia telah menemukan ayahnya dalam keadaan terluka parah. Kemudian, David membawa ayahnya ke rumah sakit dengan kekuatan teleportasi yang ia miliki. Setelah melihat ayahnya yang terluka, David menjadi khawatir dengan keadaan Millie. David pun kembali bertemu dengan Griffin untuk meminta bantuannya. Pada awalnya, Griffin menolak untuk membantu. Namun, David yang terus mengikutinya membuat Griffin menjadi berubah pikiran. Pada akhirnya, Griffin pun setuju untuk membantu David menyelamatkan Millie dan mengalahkan Roland CS. David pun segera mencari Millie, sedangkan Griffin akan menyiapkan persenjataan untuk melawan organisasi Paladin. Setelah bertemu dengan Millie, David pun akhirnya memilih untuk jujur dan menceritakan semua tentang dirinya yang sebenarnya adalah seorang perampok bank. Serta ia juga menunjukkan kekuatannya pada Millie dalam berteleportasi. Millie yang melihat hal tersebut menjadi sangat takut serta kebingungan. Tak lama, David pun menyadari bahwa anggota dari Paladin telah mengikutinya ke rumah Millie. Kemudian, David membawa Millie pergi ke markas Griffin. Karena tindakan gegabah dari David, anggota Paladin berhasil menemukan celah teleportasi yang digunakan oleh David. Lalu, mereka kemudian mengeluarkan sebuah mesin canggih yang dapat membuat seseorang manusia dapat berteleportasi melalui celah portal dari para jumper. Roland pun akhirnya berhasil masuk ke markas Griffin. Mengetahui hal tersebut, David dan Griffin pun segera bersembunyi. Namun saat sedang bersembunyi, David melihat foto ibunya di markas Griffin. Ia pun mencoba untuk mengambil foto ibunya tersebut. Namun sayang, ia malah terkena sengatan listrik dari kabel listrik milik Roland. Roland pun membuat David tidak dapat bergerak dengan melilitkan kabel listrik tersebut ke tubuh David. David di sini hampir saja dibunuh oleh Roland. Namun, untung saja Griffin datang dan menyerang Roland. Griffin pun berhasil mengambil mesin teleportasi milik Paladin. Tetapi di sini, Millie malah diculik. Kemudian dijadikan sebagai umpan agar David dan Griffin mau menyelamatkan Millie. Griffin di sini memiliki rencana sendiri untuk meledakkan para Paladin secara bersamaan dalam markasnya itu. Namun tentu saja, David yang mendengarnya sama sekali tidak setuju karena di dalam markas tersebut juga ada Millie yang bisa saja ikut terbunuh karena ledakan tersebut. David dan Griffin pun di sini terlibat adu argumen yang membuat keduanya mengalami perkelahian antara jumper yang tidak normal. Mereka berdua terlihat berkelahi sambil berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya, seperti halnya sedang berkeliling dunia. Singkat cerita, David pun berhasil mengalahkan Griffin. Setelah itu, David pergi sendirian untuk menyelamatkan Millie. Tetapi, David malah terkena jebakan dari para anggota-anggota Paladin. Walaupun tubuhnya telah dililit oleh kabel listrik, David berhasil menggunakan kekuatan teleportasinya untuk menteleportasikan kamar Millie ke dalam sungai. Di dalam sungai ini, David dan Millie berhasil meloloskan diri dari jebakan anggota Paladin. Kemudian, David memindahkan kamar Millie ke dalam perpustakaan. Setelah itu, David kemudian langsung memindahkan Roland ke sebuah tebing yang sangat tinggi. Pada akhirnya, ia pun berhasil menyingkirkan Roland yang membuatnya tak bisa pergi kemana-mana. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, David dan Millie telah menjalani hubungan asmara. Setelah melihat foto ibunya di markas Griffin, David pun memilih untuk melacak serta menyelidiki kebenaran tentang ibunya. Yang ternyata, setelah ibunya meninggalkan David dan ayahnya, ibunya telah memiliki keluarga baru. David pun di sini mengetahui bahwa ibunya adalah seorang Paladin. Ibunya mengetahui bahwa David adalah seorang jumper saat David berusia 5 tahun. Inilah alasan mengapa ibu dari David meninggalkan David dan ayahnya. Ibu David melakukan itu semua agar bisa melindungi David, di mana ibunya adalah anggota dari organisasi Paladin yang telah membunuh orang tua Griffin. Maka dari itu, Griffin sangat membenci ibu dari David, walaupun David adalah anaknya. Ibu dari David beranggapan bahwa suatu hari nanti ia pasti akan memburu dan membunuh David karena dia adalah seorang jumper. Di akhir film kemudian ditutup dengan David yang mengajak Millie untuk berkeliling dunia bersama-sama. Film Jumper 2008 pun tamat, bro. Oke, itulah tadi rangkuman alur cerita film dari Jumper 2008. Semoga film tadi menghibur saudara-saudara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bro. See you, wassalam.